Ini yayasannya ada panti cacat ganda, kemudian panti Weda. Nah, kemudian dilanjut Keuskupan Agung Semarang tidak berhenti pada itu. Tahun 67 ada ensiklik yang namanya Popularum Progressio 26 Maret 1967 oleh Paus ke-6, kemudian diterjemahkan oleh Bapak Kardinal waktu itu. Kemudian muncul yang namanya Gerakan Aksi Puasa Pembangunan. Jadi kalau puasa kita menyisihkan dana, kita membantu orang-orang yang miskin itu. Maka kami membantu untuk membuat jamban dan lain sebagainya, itu juga kami ambilkan dari dana APB untuk pemberdayaan, untuk karya karitatif. Ini maksud dan tujuannya jelas ini, membangkitkan kepekaan sosial, memberdayakan umat dan masyarakat, mendorong kelompok-kelompok pendidikan, mendampingi masyarakat yang mengalami bencana dan bentuk bantuan kemanusiaan darurat. Nah, kami di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi punya 3 fokus: kewirausahaan dan pelatihan, pemberdayaan, dan lembaga keuangan mikro atau layanan keuangan mikro yang kami namakan credit union, yang sejarahnya dari Raiffeisen di Jerman yang sekarang dikembangkan. Ini yang kami upayakan adalah dengan yang disebut career center, mengadakan pelatihan-pelatihan bagi yang mereka drop out, sudah lulus tetapi belum bekerja, atau Bapak Ibu yang belum berminat, dan kami bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Katolik SMK Pius di Magelang. Lama kursus 500 jam, 3 bulan, masuk 4 kali dalam seminggu. Ini difasilitasi sarana prasarana, pakaian kerja, praktek lapangan, uji materi, dan mendapatkan sertifikat. Ini mereka yang menganggur kami latih seperti ini, mereka gratis untuk yang ikut pelatihan ini. Kami biayai dari Aksi Puasa Pembangunan. Ini latihannya di SMK Pius. Ini Buga dan Busana. Ini yang busana. Kemudian ini yang namanya praktek mandiri atau ujian, tidak tanggung-tanggung, yang menguji dari Hotel Puri Asri Magelang, dan mereka juga mendapat sertifikat. Ini yang kursus busana. Pakaian ini mereka buat sendiri. Sebelumnya mereka belum mampu membuat, kemudian mereka sudah bisa membuat. Nah, sekarang ditingkatkan keterampilannya membuat jas dan lain sebagainya yang lebih mahal. Khususnya ada progresifnya. Ini sertifikatnya dan rata-rata nilainya sudah bagus, baik 8. Ini kami bekerja sama dengan SMK Pamudi Luhur di Muntilan, kursus monter dan setrika. Dibatasi hanya 7 orang. Dan setelah lulus mereka sudah langsung dicarikan pekerjaan oleh Rudal di Jakarta dan menjadi tutornya juga. Ini foto-fotonya. Nah, ini pemberdayaan di masyarakat-masyarakat yang masih terbelakang. Ini di daerah Perumasan di Kulon Progo, ini ternak lele sama budidaya ayam untuk meningkatkan gizi bagi mereka dan juga meningkatkan pendapatan. Ini untungnya kalau di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi saya berkunjung ke mana-mana. Kalau berkunjung ke kelompok ternak ayam ya suguhane nanti ayam. Kemarin saya ke Delangu, kelompok tani beras, ya saya dibawa beras.
macam-macam. Ini mereka bisa mandiri dengan usaha. Ini budidaya itik di daerah Klepu, Yogyakarta memang harus ada pendampingan terus menerus. Ini pelatihan petani. Mereka dilatih membuat pupuk secara mandiri, sehingga ketika pupuk itu langka, mereka tidak masalah karena sudah bisa mandiri. Jadi tidak tergantung pemerintah. Mereka dilatih secara mandiri. Ini pelatihan pertanian khusus untuk buah dan membuat pupuk. Nah, ini buatan mereka, hasilnya seperti ini, pupuk organik cair, dan hasilnya dibandingkan dengan pupuk buatan lebih bagus. Bahan-bahan sudah ada di sekitar sehingga pertanian itu menjadi murah, tetapi hasilnya berkualitas. Ini yang kami buat. Nah, ini kelompok Tani Tirtawening di Kota Klaten membuat pupuk seperti ini, kemudian mereka budidaya pepaya California. Satu kelompok ini anggotanya 25. Ini baru terbentuk Mei 2016 setelah mengikuti pelatihan, kemudian Februari 2017 mereka sudah akan panen seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini mereka membuat tersendiri kelompok-kelompok itu. Ini caranya membuat dan lain sebagainya. Kemudian para petani pun yang ikut kursus itu dibekali dengan membuat bisnis plan, perencanaan, sehingga petani itu tidak mengalami kerugian, tetapi bagaimana orang dicerdaskan, dilatih membuat bisnis plan, mau menanam apa, lahannya berapa, bahkan dirinya sendiri juga dihitung, tenaganya dihitung, dihargai berapa, sehingga mereka bisa. Ini dilatih oleh Romo Denny membuat bisnis plan. Ini kemudian pelatihan yang ketiga, sistem hidroponik bagi mereka yang tidak mempunyai lahan. Nah, ini hasilnya. Yang di Bandungan itu sudah bagus, yang milik Teresiana. Nah, ini untuk pelatihan di Muntilan, ini hasilnya seperti ini, sistem hidroponik. Ini mulai dari anak-anak juga ditanamkan. Ini di SD Kalirejo, pertanian organik. Nah, ini saya kira yang juga perlu dipikirkan dan dikembangkan. Sebagaimana di Jogja, kami menjalin kerjasama dengan Universitas Atmajaya. Mereka mendampingi pedagang-pedagang kecil di sekitar Jogja, manajemen kewirausahaan secara sederhana. Kalau dulu saya lihat dari Unika ini mendampingi di Paroki Bongsari. Moga-moga itu masih berjalan ya. Masih Pak. Masih. Hasilnya Pak Dadi ya. Pak Dadi ya hasilnya. Semakin boros atau malah semakin meningkat? Semakin boros kalau semakin orang sulanya kan banyak. Ini Pusmira bekerjasama dengan pusat. Nah, ini yang LKM, Layanan Keuangan Mikro. Ini salah satu contoh saja di JU Tias Manunggal di Ganjuran. Nah, ini mereka mengupayakan macam-macam halo, itu artinya hidup akan lebih oke. JUTM ini gerbongnya ada guru, petani, peternak, pedagang, jasa, dan dosen itu di STB. Dosen, bukan kalau dosen di sini sehingga pinjamannya jangan terlalu banyak. Ini mereka mendampingi kelompok-kelompok, ada petani, pedagang, kemudian peternak dan lain-lainnya.
Kemudian mereka juga sudah membuat update perkembangan via Android, sehingga setiap ada aktivitas bisa di-upload kemudian dilihat oleh semua. Nah, prinsip CU itu kan kemandirian, kesetiakawanan, dan penyadaran. Nah, kalau orang mengatakan small is beautiful, memang komisi PSE kecil, keterlibatan gereja itu kecil, maka tidak perlu membuat hal yang besar karena memang tidak bisa. Tapi buatlah sesuatu yang kecil tetapi dengan cita yang besar. Not out of us can do great things, but we can do small things with great love. Bahkan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar. Maka bukan lagi semuanya small is beautiful, tetapi small is powerful. Nah, saya ingin mengajak setelah pulang dari sini, stop talking, start doing. Jadi jangan hanya bicara, tetapi berbuatlah. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Ali. Baik, sangat jelas apa yang sudah dilakukan oleh PSE ya Pak ya. Tapi memang perlu klarifikasi Prof. Banyak sekali orang berpendapat ataupun mengira bahwa YSS itu satu payung dengan Monika Sugio Pranoto gitu ya. Oke, beda. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mendapat bahan yang luar biasa dari Pak Agus. Mati lo apa Romo nih. Kita punya contoh model yang luar biasa. Bagaimana aktif, peduli, bermakna sampai kejedut cedilo tadi gitu ya. Yang kedua, begitu banyak lahan yang ada di Wonosobo yang nanti kita bisa berkiprah di tempat ini. Lalu dari Romo Ari kita mendapat spiritualitas yang luar biasa. Spiritualitas gereja bahwa ketika kita harus aktif, peduli, bermakna itu tidak hanya sekedar formalitas, tapi dengan sebuah spirit. Masih ingat kalau tadi ajaran gereja ada 3 hal. Yang pertama apa? Fondasional. Yang kedua direktif, ketiga deliberatif. Ya, itu yang saya ingat.